Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dimenangkan perjuangannya, dan bersama mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, guru kita, abi kita, Kiai Haji Muhammad Jamhuri Asbar LCMA. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam taat dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kali ini Kiai, ini pengen, ya Allah, Masya Allah, kalau dibilang kita kenal juga kagak Kiai, tapi penerimaan antum Masya Allah, dan kesempatan yang diberikan ini ya Allah mudah-mudahan selalu terulang dan terulang, amin ya rabbal alamin. Kiai, kita pengen buat kayak bincang-bincang aja. Ini pertanyaan saya kumpulkan, wah udah lama dah ini. Jadi pengen bincang-bincang yang mudah-mudahan, biar kata bincang-bincangnya cuman sebentar, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau nggak ada yang nonton juga, nanti kita meninggal jin aja kayak yang nonton deh, Masya Allah. Iya kayak. Ada pahala insyaallah. Amin ya Allah. Insyaallah. Langsung mulai kayak. Salam. Pertanyaannya 15 kayak, tapi kita mulai satu-satu, insya Allah dijawab. Masya Allah, mudah-mudahan jawabannya membuat dunia kita berubah. Amin ya Rabbal. Yang pertama kayak, ini ada pertanyaan, siapa kita sebagai manusia? Siapa ini manusia ini, siapa sih sebenarnya? Iya. Ya kayak, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Farobi yang telah sudi datang ke tempat kami. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka sama-sama kita mencari ilmu agama, ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya yang mengikuti ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kait dengan pertanyaan siapa kita ini ya, kita adalah manusia abdun ibadillah. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dalam Al-Qur'annya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa Allah akan menjadikan khalifah yang akan memakmurkan bumi ini, di atas bumi ini. Nah, khalifah yang pertama yang Allah jadikan adalah seorang Nabi Adam alaihissalam. Dan oleh karena itu kita ada disebut dengan Bani Adam. Ingat, Bani Adam, yang ini adalah Adamiyun. Kalau kita tertulis disebutkan dengan Adamiyun. Dalam apa disebut Bani Adam, ya, kita adalah termasuk keturunan dari Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia. Bukan seperti yang teori Darwin kan sebagai evolusi dari awal kera, tidak. Kita adalah manusia sama seperti Nabi Adam alaihissalam, dan memang an-nasu min Adam wa Adam min turab wa kullu al-arabin ala najin taqwa. Artinya adalah bahwa manusia itu dari Adam, dan Adam dari tanah, dan tidak ada keutamaan atas manusia yang lain kecuali dengan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian bahwa di sana tugas kita sebagai manusia di sini adalah hidup memakmurkan bumi ini dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu hidup, tujuan kita adalah untuk mengejawantahkan syariat Allah di atas muka bumi ini, kemudian manusia dan makhluk lainnya menjadi makmur berkat kita sebagai khalifah menjalankan syariat agama Islam dengan baik, sehingga benar-benar tugas kekhilafan kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu intinya. Tentu saja ujungnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai manusia
maupun sebagai jin yang Allah ciptakan itu tidak lain tujuannya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi dalam bentuk ibadah, mengabdi dalam bidang khilafah atau menjadi tugas-tugas bumi kita di atas muka bumi ini, muka bumi ini, dan tugas-tugas yang telah Allah berikan kepada manusia. Masya Allah. Jadi kita sebagai manusia ini cuman dua, Ki. Abdun sama khalifah. Iya. Itu kalau misalkan disatuin bagaimana, Ki? Ada seorang hamba yang dijadikan khalifah. Memakmurkannya nih bagaimana, Ki? Apakah dengan gimana ya, Ki, memakmurkannya? Memakmurkan dunia dengan apa yang telah Allah gariskan. Jadi ketika kita melihat sebuah pabrik mengeluarkan sebuah produk, katakanlah Toyota, ya, maka caranya, cara maintenance, menjaga, memperbaiki dan segala sebagainya harus dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh pabrik Toyota. Jangan dipakai dari pabrik bajai, nah, itu bukannya tambah benar kalau rusak. Nah, demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tugas kepada kita sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa misalnya manusia itu Allah sudah coba amanahkan kepada yang lainnya, tapi semua tidak fa'abain ayahmilaha, semuanya nggak mampu. Wa hamalal insan, manusia yang mampu menangkap tugas-tugas ini. Nah, oleh karena itu Allah nggak dibiarkan kita ini dengan begitu saja. Allah keluarkan buku panduannya, bagaimana cara memakmurkan bumi ini, bagaimana cara memberikan manfaat dari muka bumi ini, bagaimana juga cara memaintenance-nya, memelihara, mengaturnya. Ini sudah Allah kasih buku panduannya, dan buku panduan itu adalah Al-Quran Karim. Jangan pakai yang lain, jangan kitab-kitab yang lain, pakailah kitab panduan sebagaimana. Jangan perbaiki mobil Toyota dengan buku panduan yang dilakukan oleh perusahaan bajai atau Mercedes sekalipun. Elemennya beda, elemennya beda, mesinnya beda, maka harus sesuai dengan buku panduan yang dikeluarkan oleh produsen tersebut. Dalam hal ini adalah Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jawabannya yang bikin sangat hati ini berdetak ya. Terus Kiai, kita kan manusia tadi udah menjadi seorang hamba dan khalifah di muka bumi ini. Manusia ini kalau kita lihat punya segalanya yang hewan bahkan tumbuhan nggak punya. Kayak tangan. Ini tangan bisa memberi tapi bisa juga merusak. Kaki bisa jalan ke tempat baik, bisa juga nendang orang, Kiai. Nah, ini sebenarnya Allah nih ngasih tubuh kita nih ada nih. Allah ciptakan mata ini. Itu buat apa, Kiai, kira-kira? Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas, tadi lagi Allah tidak membiarkan begitu saja tanpa membekali manusia. Salah satunya kita adalah kitab Al-Quran. Lainnya adalah alat yang Allah kasih kepada kita. Beberapa tadi akal di antara. Yang paling utama adalah akal. Karena inilah salah satu di antara perbedaan manusia dengan makhluk lainnya. Makhluk lainnya mungkin diberi fasilitas yang sama, seperti tangan dan lain sebagainya. Tapi akal ini hanya diberikan kepada manusia saja. Makanya ketika malaikat itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Adam pertama diciptakan, ya, kenapa engkau menciptakan makhluk yang mungkin akan menumpahkan darah, ya, akan menumpahkan darah, memberikan kerusakan bagi sumber al. Tapi Allah bilang ini a'lamu ma la ta'lamun. Nah, salah satu tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ya. Ambiuni bi asma'i in kuntum ta'lamun, ya. Coba sampaikan kepada saya, sebutkan nama-nama kalau kamu bisa. Tapi kan mereka bisa. Allah yang mengajarkan Adam, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Semuanya Allah mengajarkan semua asma sampai masalah-masalah yang belum ditemukan kayak amuba, kayak atom-atom yang kecil, nama-nama atom bisa ada nama itu. Kenapa? Karena sejatinya manusia sudah dibekali ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Maka Allah tidak membiarkan sebuah tugas kepada kita kecuali Allah membekali perangkat-perangkatnya. Karena itu Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi sebuah tugas kecuali kita mampu untuk melaksanakannya. Itu pasti. Jadi tadi perangkatnya
tangan, kaki semua itu untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Betul. Jadi semuanya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau dibilang kan perangkatnya tadi Kiai ngomong perangkatnya yang paling mulia tuh akal Kiai. Betul. Sedangkan akal ini kayaknya akal ini ngambil ilmu yang dia dapat dari akal nih lewat panca indera Kiai. Betul. Kayak misalkan kita nggak bisa ngelihat nih, kita nggak mungkin bisa, wah itu ada nanti di surga kan katanya, surga nggak bisa dilihat mata, Betul. apa namanya nggak bisa didengar oleh kuping, nggak pernah terbetik di dalam hati. Berarti gimana caranya itu akal bisa tahu Kiai, ini baik, ini buruk, ini sebelum ini Kiai, sebelum nanti kita kan ada ajaran apa namanya agama Islam, ada Al-Quran, ada hadis. Sebelum itu gimana sih Kiai ini kok akhlak bisa tahu apa namanya akal bisa tahu nih akhlak baik atau akhlak buruk itu lewat mana Kiai? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebuah ilmu ilham kepada semua manusia dengan kalimatnya wahalaina jadain. Kami sudah berikan petunjuk yang buruk dan yang jelek, ya. Maka silakan pilih. Maka itu dalam ilmu tauhid manusia termasuk mukhtar. Mukhtar. Bisa dia memilih mana yang baik mana yang buruk. Ada suatu apa namanya kemampuan dia untuk bisa memilih mana yang benar mana yang salah. Makanya umpamanya sebejat-bejatnya orang yang bejat sekalipun pasti dia tahu mana baik mana yang buruk secara naluri. Cuman karena dia dominan antara akal dengan nafsu, itulah yang membuat orang terseret dalam nafsu. Jadi pada hakikatnya kita semua telah diberikan suatu kemampuan untuk bisa menerka mana yang baik mana yang buruk. Nah, selain itu Allah Subhanahu wa taala juga telah berikan kita untuk taat kepada Allah. Karena dengan taat kita bilang takwa. Kalau menjadi orang takwa lebih kuat lagi. Kenapa? Karena orang yang takwa lah yang mampu bisa mendalam banget mana yang benar mana yang salah. Di era yang penuh dengan informasi yang cepat begini, kadang kita bingung mana yang benar mana yang salah. Berita yang mana yang berita salah mana yang benar. Kita nggak tahu. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan in tattaqullah yaj'al lakum furqana. Kalau kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan potensi kamu bisa membedakan Allah mana yang benar mana yang salah. Maaf, di masa informasi yang begitu cepat sekarang ini kita nggak tahu. Kadang-kadang yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Maka Allah sampaikan bahwa kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemampuan kita mempunyai sensitivitas furqan. Dia bisa sensitif, dia bisa menilai dan ketakwaannya itu mana yang benar mana yang salah. Allah benar. Maka benar kita harus bertakwa kepada Allah. Selain kita tadi akal dikasih, hawa nafsu dikasih dan lain sebagainya. Berarti semua yang harus dijalankan sama manusia intinya mah cuma satu ya kayak takwa. Ya, tentang itu. Kalau ngomongin tentang takwa kayak bisa nggak sih? Kan kadang kita kalau belajar takwa kan panjang harus begini menjalankan seluruhnya gitu kan. Bisa nggak sih kayak misalkan disingkat gitu takwa itu apa sih kalau untuk jelasin sama orang-orang yang di luar Islam? Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Umar bin Khattab, oleh ulama lain. Yang namanya takwa ketika Umar ditanya apa itu takwa, dia menjawabnya dengan berganti bertanya. Kalau kamu jalan sebuah jalan yang penuh dengan onak duri, kira-kira gimana kamu jalannya? Si orang yang berkata, saya akan berhati-hati. Itulah takwa. Berhati-hati itulah takwa. Gitu. Jadi ketika jalan di tempat yang penuh onak duri, ya kita jalan harus berhati-hati. Sama kita di dunia pun demikian. Karena bond dengan onak dan duri, ya, cobaan-cobaan, banyak sekali rintangan-rintangan. Maka kalau salah injak, bisa kena duri itu, bisa kena ranjau, bisa kena. Nah, itulah takwa. Kehati-hatian kita dalam segala hal di dunia ini harus berhati-hati. Itulah takwa. Kalau mau definisikan lagi, yaitu al-imtisal bi awamirihi wal ijtinab bi nawahi. Itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Jadi dua sisi itu dalam hidup kita. Satu sisi kita taat perintah Allah, satu sisi kita menjauhi larangannya. Kadang-kadang kita melaksanakan perintahnya, tapi melaksanakan juga larangannya. Gitu. Jadi itu bukan takwa, ya itu jitak ketawa. Jitak ketawa ya. Nah, jadi kita harus tahu juga bahwasanya itu. Jadi takwa yang benar itu adalah apa namanya tadi
dia berhati-hati melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, menjauhi segala yang dilarangnya gitu. Dan bersamaan di waktu yang sama selain menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan juga, itu kan seperti takwa. Cuman bagaimana nih takwa ini bisa memberikan faedah kehidupan kita? Ya, salah satunya adalah kita harus merubah diri menjadi orang yang mempunyai sikap yang baik di depan orang, ya, kepada makhluk lain, bahkan hatta kepada makhluk seperti hewan dan binatang sekalipun. Kita harus mempunyai efek yang baik. Ya, itu nanti akan dirasakan hasilnya dari rasa takwa itu. Berarti kalau dari awal kita rentetin, manusia ini sebenarnya kalau dia bertakwa baru bisa disebut sebagai khalifah gitu kayak. Apakah kayak orang orang di luar Islam, dia buat buat pesawat, buat mobil. Nah, kapan orang itu bisa disebut khalifahnya Allah di bumi? Apakah ketika dia bermanfaat aja udah bisa dibilang khalifah dan udah gugur kewajiban dia sebagai pemakmur bumi gitu kayak? Apakah setiap orang yang bertakwa baru disebut khalifah? Iya. Kalau mau yang ideal adalah memang selain dia punya keahlian, punya keterampilan ya secara duniawi, dia juga adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita mengatakan yang tidak hanya menemukan katakanlah penemuan-penemuan teknologi dan sebagainya bukan khalifah. Dia mungkin khalifah, tapi khalifah yang tidak sempurna. Khalifah yang tidak sempurna karena bagaimana dia ada manfaatnya. Penemuan ini, penemuan teknologi, penemuan ini, mungkin dia boleh dijadikan khalifah. Cuman khalifahnya ini khalifah yang masih ada kekurangan. Apalagi kekurangan itu merupakan bagian daripada keimanan. Itu sangat fatal sekali kekurangannya. Karena itu Allah datang dengan Al-Qur'annya supaya bumi ini aman, sejahtera, sentosa gitu. Karena dia bisa menemukan nuklir, tapi dipakai untuk ngebom orang, melumpuhkan orang. Dia bisa menemukan penyakit tapi dia malah menyebarkan, bukan malah menghilangkan. Dia menemukan tahu teknologi, tapi dia bikin malah judi online. Judi online bukan nggak tahu komputer tuh, teknologinya hebat ya judi online itu, ya. Dia bagaimana bandarnya bisa memprogram, bisa menang terus itu pakai ilmu itu. Tapi ilmunya bukan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Kalau bacalah saja, Iqra saja tanpa bismi rabbikal akan timbul paham ateis, akan timbul paham pemisahan agama yang disebut dengan sekulerisme. Atau kita Iqra bismi rabbikal ladzi saja tapi nggak Iqra akan timbul khurafat, akan timbul nanti ajaran sesat. Dan sekarang orang ngaku nabi lah, orang bisa bahasa Nabi Nuh lah, segala macam, Nabi Sulaiman lah, segala macam yang bisa dia mengerti. Nah itu adalah mungkin bismi rabbikal ladzi khalaq saja tanpa ada Iqra, ilmu pengetahuan sebenarnya. Maka dua itu penting. Jika kita mau mempelajari ilmu pengetahuan, kita juga harus Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita bismi rabbikal ladzi khalaq, harus juga dengan ilmu yang mantap sehingga tidak salah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ini kalau nyari omongan kayak gini nyari di kitab nggak ketemu ini kayak. Insyaallah. Terus kayak ini kita kan sebelum ngomongin orang muslim sendiri, ketika orang pengen masuk Islam, yang dilihat kan Islam teroris, yang dilihat Islam tukang ngebunuh orang. Ada tetangga saya aja Islam tapi kerjanya maling gitu kayak. Nah kalau kita belajar kan dulu di pesantren, masya Allah di pesantren Multazam, mudah-mudahan jangan berhenti di sini sampai terus pahalanya ngalir terus. Kita udah masuk kuburan masih ngalir, masya Allah. Orang sholat ngalir. Nah kayak kalau belajar pesantren, agama Islam kan cuma 3 kayak rukun iman, rukun Islam, sama rukun
ihsan. Nah, banyak orang sekarang kalau lagi ngaji agama, gimana caranya bisa terbang, bisa ngilang. Nah, jadi ketika ngaji agama dia cari yang kayak gitu-gitu, padahal dia nggak tahu tuh tiangnya yang asli itu apa. Gitu kayak. Bisa mungkin dijelaskan untuk kita kayak dengan bahasa yang mungkin dimengerti sama orang gitu. Jadi apa itu rukun iman, rukun Islam sama rukun ihsan kayak. Nah, itu sudah dijelaskan ya dalam sebuah hadis, hadis Jibril, ketika Jibril datang dalam bentuk manusia bertanya kepada Rasulullah SAW, Allah SAW akhirnya iman, akhirnya Islam, akhirnya Islam, sikapnya begitu dan jawab masing-masing. Rukun iman pada 6, rukun Islam pada 5 yang kita tahu. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau nggak mampu, maka yakinlah Allah itu melihat kita. Nah, kalau saya ibaratkan seperti segitiga begini. Segitiga ya. Segitiga. Di ujung sini iman, di ujung sini adalah Islam, di ujung sana yang paling atas itu ihsan. Gitu. Maksudnya apa? Semua ajaran-ajaran dalam iman dan Islam itu mengacu kepada ihsan. Inti ihsan intinya. Ihsan, ya. Makanya ada Salman Fathur membuat rumusan 651. 651. Iya. 6 Biasa disebut apa itu ISQ. ISQ. ISQ itu sebutan emotional and spiritual expansion, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. Cerdasan spiritual dan emosional. Ada nomor fathur dengan menggunakan ISQ, emotional and spiritual content, itu kecerdasan spiritual dan emosional. Kemudian yang rukun 6 iman itu disebut 51. 651. 6 itu adalah rukun iman, 5 itu rukun Islam, ihsan itu 1. Maksudnya apa? Semua ajaran dalam Islam itu mengacu kepada ihsan. Semua ajaran iman itu mengacu arti kita ihsan. Apa? Ihsan itu kan seakan-akan kita ibadah melihat Allah. Kalau nggak sanggup, yakinlah Allah melihat kita. Kalau sudah orang merasa diawasi oleh Allah atau kita dilihat oleh Allah, kita hidup dua. Kita hati-hati dalam hidup itu, kalau diawasi oleh Allah. Yang kedua optimis. Optimis apa? Karena pasti Allah bersama dia. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika bersembunyi di gua, la tahzan innallaha ma'ana. Ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah sangat penting. Ini tujuan daripada kelakuan rukun-rukun dalam Islam dan ihsan, dalam iman. Itu akan menuju pada ihsan. Ihsan itu artinya berlaku baik, muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Pelakunya muhsin. Coba kalau kita kaji sekarang. Sholat aja. Apa manfaat sholat? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi membuat orang bersikap ihsan, baik. Puasa juga ya. Puasa juga coba buat ngerasain sakitnya orang. Biar dia ada empati kepada orang. Begini rasa laparnya begini, sehingga timbul rasa kasihan kepada orang miskin. Zakat juga demikian. Haji, persaudaraan muslim dan lain sebagainya, banyak semua di situ. Iman pada iman kepada malaikat, merasa ada yang mencatat, kiraman katibin, itu semua itu mengacu kepada ihsan. Karena itu jangan kita terjebak dengan fikih atau belajar tauhid, tapi tidak menimbulkan rasa ihsan. Allah. Ke orang lain kita mencelakakan, ke orang lain kita gibah, ke orang lain kita tidak disukai orang dan sebagainya. Jangan. Kita harus menjadi duta Allah. Duta Allah. Kalau Allah itu bersifat rahim, jadilah kita rahim. Kalau itu rahman, jadilah rahman. Supaya apa? Supaya makhluk itu mengenal Allah melalui kita. Kita jadi duta Allah. Kita bersifat umpamanya ar-ra'uf, orang yang kasih sayang atau lembut, latif. Jadilah kita duta Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang mengenal bagaimana Allah bersifat baik, karena kita menjadi mencontoh kebaikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita sholat cuma nungging doang, cuma rukuk doang, tapi tidak ada intisai dalam dalam perilaku ihsan itu nonsense. Makanya disingkatkan oleh Jibril dengan 3 pertanyaan itu. Kemudian ketika pergi
Nabi bertanya, kalian tahu siapa yang datang? Allah wa Rasulullah a'lam. Kami nggak tahu ya Rasulullah, hanya Allah Rasulnya. Huwa Jibril yu'allimukum dinakum. Dia yang datang barusan adalah Jibril, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi disingkat dalam arkanul din tiga: iman, Islam, ihsan. Nah, ketika orang ini belajar iman Islam dengan benar, meyakininya, mengamalkannya, harus ada efeknya, yaitu dia menjadi orang yang ihsan, orang yang membuat kebaikan terus. Yang makanya diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kalimat thayyibah. Kalimah thayyibah. Kalimat thayyibah, daraballahu qalimatan thayyibatan asyjaratan thayyibatin asluha sabitun fil ardh wa rafa'u sawti. Seperti pohon yang menghujam akarnya ke tanah, ya, tapi cabangnya banyak, rindang, seorang jadi orang sejuk, malah sejuk, kemudian memberikan buah setiap waktu. Tu'ti ukulaha, yang tidak ada waktu panen, terus panen. Tu'ti ukulaha kulahin. Jadi orang muslim itu harus memberikan kesejukan dan harus memberikan manfaat kepada orang lain atau kepada makhluk lain atau kepada lingkungan sekitarnya, seperti itu. Nah, itulah kalau orang mendalami tentang agama Islam yang tiga itu tadi ditanyakan, akan menemukan intinya ke sana. Berarti kalau orang menjalankan yang tiga itu, barulah dia bisa disebut khalifah yang sempurna. Betul. Kayak tadi kan kita lagi ngomongin, kayak ini ada kayak lagi jelasin bangunan ini yang mana pertama. Kalau bangunan pertama kan katanya yang itu yang atapnya udah begitu banget kayak. Nah, itu kan kalau kayak ngomong tadi 651, berarti kalau orang ihsannya nggak bagus, itu hancur dong dia kayak. Kan kita kan kalau kita biasa belajar tiang pilar agama Islam kan ada 3, iman, Islam, sama ihsan. Kalau kita bisa nggak kita gambarin ihsan tuh kayak atap rumah gitu kayak. Jadi kalau udah atapnya hancur ya udah sisanya tinggal nunggu aja. Apa gimana kayak? Bisa juga, tapi di Islam sendiri saja, arkanul Islam itu sudah menggambarkan. Jadi kalau saya boleh gambarkan bangunan itu ada asas, ada bina, ya, ada sakfun, ya kan? Ya, ada fondasi, ada bangunannya, dan ada sakfun. Ya, kalau bisa malahan ada pagar-pagarnya, gitu, bagian daripada sakfun juga itu. Artinya apa? Fungsi iman itu sebagai dasar fondasi, harus kuat. Iman dan Islam itu sebagai dasar, ya. Jadi kalau kita ingin Islam ini menjadi bangunan yang kokoh dan bisa bangun bertingkat-tingkat, bangunannya, binanya itu, bangunannya, maka Islam kita harus kuat, iman kita harus kuat. Nggak mungkin kita bangun satu bangunan kalau pondasinya rapuh, atau bangunan pondasinya untuk satu lantai. Nggak bisa untuk 10 lantai atau apalagi hotel, ya kan? Nah, penguatan iman dan Islam itu bagaimana kita mengimplementasikan rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Sholatnya umat sampai mana? Tepat waktu nggak? Berjamaah nggak? Nah, kalau sepunya kesiangan, ini goyang nih. Makanya as-sholatu imaduddin. Sholat itu yang agama. Nah, dia tidak akan bisa kuat, apalagi mau tinggi suar dan orang non muslim dikagum dengan Islam itu nggak bisa kalau bangunannya nggak bisa kuat. Nah, kalau albinanya itu barulah sistem-sistem yang lainnya. Sistem tentang kesehatan, sistem tentang ekonomi, sistem tentang muamalah, sistem tentang kenegaraan, sistem tentang masyarakatan, kesenian, olahraga, itu semua itu bina bangunannya. Itu bangunannya tuh, ya. Nah, kalau sakpun dan pagar itu diibaratkan adalah seperti termasuk al-mu'ayyidat, penguat ataupun yang menopang, yang apa istilahnya, menjadi penyempurna yang penting vital. Karena kalau kita atap rumah nggak ada atapnya, kehujanan, panasan, gitu ya. Kalau nggak ada pagar, ya,
itu akan masuk binatang-binatang ke rumah kita. Apakah itu kambing, kerbau, anjing, babi, mungkin bisa bear di rumah kita. Nah, pagar dan atap itu adalah seperti syariat jihad. Ya, syariat jihad. Kita nggak usah manggil-manggil orang suruh kita ngantangin berantem, nggak usah. Tapi menjaga pagar itu dari masuknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin menghancurkan Islam dari pihak luar. Dari pihak luar. Nah, adapun maintenance dalamnya rumah itu adalah dengan cara amar ma'ruf nahi munkar secara internal sama umat Islam. Amar ma'ruf nahi munkar itu memerintahkan kepada kebaikan, kemudian meninggalkan segala kemungkaran, kemungkaran. Dan itulah akan menjadi sebaik-baik umat ketika mereka masih ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Barulah itu bisa terjadi, umat jadi unggul ketika ada ma'ruf dan munkar. Kenapa? Ada orang nggak sholat, kita amar ma'ruf, suruh sholat. Karena satu dua nggak sholat dibiarkan, keluarga kita biarkan nggak sholat, ini akan jadi rayap di rumah kita, di rumah Islam ini loh. Benar. Kita akan menghancurkan tiangnya nih dari dalam. Kan as-sholat itu ibaduddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Faman aqama faqad aqamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang melaksanakannya, maka dia mendirikan tiang itu, menguatkan tiang. Siapa yang meninggalkan sholat, sama aja dia menghancurkan tiang itu. Nah, ketika ada umat di dalam internal kita, ada yang nggak sholat, asik nonton TV dan sebagainya, ini diam-diam menghancurkan Islam, menghancurkan bangunan Islam. Karena itu kita wajib amar ma'ruf. Ada kemaksiatan, perzinahan, lokalisasi, ada penjudian, ada judol, sebagainya. Kita harus nahi munkar, bikin aturan yang memayungi supaya tidak ada perempuan dan munkar lain. Ini akan menghancurkan bangunan Islam dari dalam. Nah, ada dari luar orang kafir kalau mau nyerang tuh, itulah pagar. Fungsi pagar itu, ya kita nggak usah kata Nabi berangan-angan la tamanau liqal adu. Jangan kamu berangan-angan menemu musuh, jangan berangan ingin ketemu musuh, jangan. Tapi kalau fa'ilak itu pas butuh, kalau kamu ketemu baru kamu tahan tepat. Nah, itu fungsi daripada ini. Belum kita bicara tentang iman, tentang ihsan di Islam sendiri gitu. Nah, ihsan itu nanti muayyidatnya itu adalah tadi atap dengan pagar itu menjadi bagian daripada integral dalam menjaga Islam dengan sempurna. Kalau pagar berarti orang kafir nih, orang di luar Islam, jangan ngomong orang kafir deh, karena kan kita juga menurut mereka kita kan orang kafir, nggak, maksudnya orang di luar Islam. Berarti mereka nggak usah ngelihat ke dalamnya gitu, nggak usah ngelihat rukun imannya atau rukun Islamnya. Nggak, berarti kan sekarang kan mereka lagi di luar nih, belum ngelihat dong Kiai. Berarti dia ngelihat pagarnya gitu ya. Tapi kalau orang mau tamu kan kita salah. Nggak, kalau misalkan dia belum masuk nih, namanya kan dia masih ngeliat. Berarti yang dilihat pagar ya. Berarti yang dilihat akhlaknya gitu ya. Iya, diantaranya itu yang kita tampilkan apanya segala macam. Cuman tadi saya mengkoreksi kalimat non muslim atau non muslim dengan kafir. Sebenarnya lebih sopan kafir. Kenapa itu Kiai? Karena kafir itu dari bahasa Inggris cover. Masih tertutup dia hatinya, tutup imannya gitu. Dari iman ketutup, artinya masih ada harapan, masih terbuka. Kalau non muslim itu selamat, dia nggak selamat, lebih radikal. Lebih radikal kalau dibagi non muslim. Mantap. Ya, oleh karena itu juga tidak ada ayat ya ayyuhal non muslim, yang ada ya ayyuhal kafirun. Sebenarnya Allah sopan ya Allah. Sopan kepada orang-orang kafir, nyebutin kafir karena dia masih tertutup, masih ada kemungkinan terbuka. Tapi kalau muslim nggak selamat, tidak muslim selamat. Kita sudah menjustis tuh kalau gitu. Sebenarnya salah kalau mereka protes, jangan kami disebut kafir.
sebut secara muslim. Justru muslim itu kalimat yang Tidak sangat menghargai. tidak menghargai. Allah. Makanya nih ada buku nih sentilan sentilin Allah, Masya Allah. Terus kayak nih kan Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ma bu'ithu illa liutammima makarimal akhlak. Aku nggak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Itu gimana Ki? Padahal pada waktu itu orang kan punya anak cewek langsung dibunuh, dikubur hidup-hidup. Orang perzinaan lagi merajalelanya. Itu akhlak yang mana yang disempurnain Ki? Kalau Ya, jadi kalau kita mau melihat lagi, makanya oleh karena itu kita merevisi, mengevaluasi lagi lembaga pendidikan Islam. hmm, Pertama, sekarang kalau hanya belajar ilmu hanya untuk ilmu saja, sudah ada apa Google. di Google, sudah ada AI, Iya, ya informasi intelligence, iya. antum nanya apa aja bisa dijawab. Yang tidak bisa sekarang adalah apapun juga adalah bimbingan jadi akhlak yang terbaik. Makanya Nabi nggak muluk-muluk akhlak. Masa katakan tadi, kalau antum belajar tafsir, Hmm, belajar agama Islam, fikih, itu tujuannya agar terjadi ihsan tadi, akhlak. akhlak lagi. Makanya ilmu Islam itu tiga kan, iman, Islam, dan San. ihsan. Iman itu berkaitan dengan tauhid yang harus terhujam dalam hati kita. Kita percaya adanya Allah, Allah berikan rezeki kepada kita, tidak ada Tuhan selain Dia yang kita sembah, dan seterusnya dengan Rasul-Rasulnya. Yang kedua aplikasi, Aplikasi. amal. Yang pertama belajar dalam tauhid atau usuluddin, ilmu kalam. Hmm, Yang kedua itu syariah. cari amal. Syariah itu sudah pekerjaan, sudah amal. Dipelajari dalam fikih. Apa di fikih yang dia bahas? Masuk WC dibahas, bangun tidur dibahas, mau tidur lagi dibahas. Sholat kita, kerja kita, bergaul suami istri dibahas, semua dibahas. Semua yang bentuk amaliyah. Makanya fikih itu adalah ilmu bil ahkam syar'iyyatil amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Ilmu yang membahas tentang yang bersifat amali gitu. Semua diatur. Nah, itu dalam bina tadi ada di situ. Hmm, Ya, semua bangunan itu aturan ya. ekonomi, aturan peperangan, aturan kenegaraan dan sebagainya ada di situ. Nah, yang terakhir itu ihsan, itu akhlak. Dipelajari biasanya dalam ilmu suluk atau ilmu tasawuf, Tasawuf. berkaitan dengan amal qalb, terutama rasa ridho, rasa tawakal, rasa qanaah, rasa sabar. Itu ada apa ya? Ada konsekuensinya, termasuk juga kebalikannya, nggak sabar gimana, nggak tawakal gimana, nggak qanaah gimana, nggak ridho gimana, ada juga di situ juga. Nah, kalau sudah sifatnya baik semua seperti tadi qanaah, ridho, apa, inilah yang menentukan akhlak. Nah, itu itulah tujuan dari hadis tadi itu. Hmm, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka semua kegiatan pendidikan dimanapun, di tingkat manapun, dari TK sampai ke perguruan tinggi, maupun kegiatan pekerjaan kita sekalipun, apapun juga, harus mengacu kepada pembentukan akhlak. Kalau itu tidak dilakukan, maka model pendidikan, modern pendidikan, semodern apapun, sehebat apapun, kalau dia mengaku pendidikan Islam itu enggak berhasil. Nah, tadi kalau hanya ilmu untuk ilmu, ada Google, Google. ada AI, Hmm, ada semuanya, tinggal klik keluar. Yang tidak mungkin bisa dijamah adalah tentang akal. itulah yang disebut dengan integritas. Integritas. Integritas Hmm, melahirkan orang-orang yang jujur. Orang pinter banyak, tapi yang pintar gak jujur banyak. tapi orang yang tidak, orang pintar tapi nggak jujur tuh banyak. Negeri ini hancur bukan karena kurang profesor, bukan karena kurang guru besar, Iya. banyak. Tapi kenapa hancur? Karena banyak yang tidak jujur. Bahkan sekarang masalah akademik, gelar akademik aja masih bisa Gampang ya. tidak jujur, Ih, masih tidak dilakukan tidak jujur, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, siapa itu orang-orang yang
yang kita sering doa supaya kita berada di jalan yang lurus. Hmm. Ihdinas siratal mustaqim. 7 kali sehari kita baca. Siapa itu orangnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu adalah siratal mustaqim, itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan yang pernah dilewati, dijalani oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah kepada mereka. Siapa? Di surat An-Nisa. Wa may yuti'illah wa rasulah fa in fa innahum ma'al ladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalan yang siratal mustaqim itu jalan yang pernah dilewatin oleh para nabi ini. Yang kedua sedikit. Orang yang jujur, bukan orang alimin. Bahkan tidak mengatakan alimin, Iya benar. alimin, enggak, sedikit orang jujur. Itulah benar-benar kemudian syuhada, paling tidak sholihin. Tapi semuanya siddiqin, syuhada, sholihin. Kayaknya semuanya tuh yang akhlaknya baik. Iya, semuanya akhlak kan Allah, karena tujuannya tadi ini nama itu memang kalimat Akhlak. akhlak. Jadi semua ajaran Islam akan kembali kepada pembentukan akhlak itu. Maka ada pembiasaan disiplin waktu dengan sholat, ada pembiasaan apa namanya siapa jati diri kita, inna sholat wa nusuk ya. Ada pembiasaan kita bagaimana supaya apa namanya menjaga eh, konsentrasi kita dalam sholat, ya, supaya nggak batal bagaimana. Itu semua adalah training dari Allah secara masif yang sifatnya tiap hari. Itu semuanya ditujukan dalam rangka membentuk manusia yang tadinya adalah yang berakhlak. Cuman kadang gak tahu artinya aja kali ya. Bukan itu. Sebenarnya atau nggak tahu arti pun tahu secara umum nggak apa-apa, bisa. Dia akan nanti gampang jika kita dia ada tugas disiplin dengan jamnya. Kalau kita ada sholat, dia juga akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak berbuat curang dalam aktivitas. Tapi yang aneh kalau dibilang tadi kan apa namanya iman yang belajar udah banyak ya kan, apa namanya Islam yang belajar udah banyak, tapi nggak ada lomba akhlak ya. Gimana tuh kayak Multazam ngadain kali nih lomba akhlak. Iya, Gimana caranya itu tapi? saya teringat dengan film yang dibuat oleh Deddy Mizwar. Deddy Mizwar. Ya, kalau nonton atau di YouTube cari ya, judulnya itu Kiamat Sudah Dekat. Kiamat sudah dekat. Nah, jadi kisahkan gitu, ada orang yang tampilannya nggak baik, ya karena lulusan Amerika, mau melamar seorang gadis anak ustaz, ya disyaratkan lah oleh ustaz itu, kamu harus bisa ngaji. Padahal dia pernah ngaji, dia mau ngaji. Disyaratkan lah dia harus bisa sholat, dia sholat, bisa sholat. Akhirnya mungkin maksudnya adalah supaya tidak jadi meminang anaknya, dia misalkan harus cari ilmu ikhlas. Kaji dalam ihsan, dalam rukun ihsan, ikhlas itu, Iya. ya kan? Nah, akhirnya dia cari di semua teman-temannya yang satu band, satu permainan itu semuanya suruh nyari buku tentang ikhlas. Allah. Cari semua, wah belum ketemu juga tuh ilmu ikhlas. Nah, sementara yang udah ada tetangganya, temennya, anak temennya sedang kuliah di Mesir, ya, yang sudah mau dipinang juga, maksudnya mau dijodohkan. Sama anaknya ini Ayah, dilombain ya. dia ngadu, kalau dia nggak datang seminggu ini dari Mesir, masih kuliah di Mesir S2 ya. Kalau nggak datang, Nggak jadi. kiamat lah, kiamat maksudnya kiamat gitu, jadi gitu kiamat lah. Nah, akhirnya datang. Terus udah setuju bapaknya, calonnya juga biasanya udah mau setuju, tapi kemudian anak itu tanya gimana, abah saya minta adil. Terusnya apa? Diundur. Abah mencatatkan kepada si A tadi adalah supaya penuhi ikhlas itu, saya juga minta ke orang yang lulus dari Mesir itu ilmu ikhlas supaya bapak adil. Nah, akhirnya kemudian tanya semuanya ya ikhlas, tapi kenyataannya dalam bentuk amal.
Si A tadi yang lulusan Amerika, dia sudah ngadu ke Allah, ya Allah, engkau pasti mampu membolak-balikkan alam ini yang besar ini, apalagi hanya satu orang aja dan sudah banyak. Akhirnya tadinya keluarganya nggak belajar Islam, ini keluarganya belajar Islam kan, tadinya anaknya nggak sholat, main band segala macam. Sekarang sholat. Akhirnya satu keluarga itu pada sholat, pada ini. Akhirnya begitu begitu masuk pertanyaan itu gimana udah ketemu Islam, Haji, saya sudah pasrah, saya bersyukur kenal dengan Pak Haji, keluarga saya coba sholat, saya ikhlas. Itu keluarga bulenya yang ngomong. Ya, bukan aku lihat orang Indonesia yang belajar di Amerika. Iya. Ya, ya saya ikhlas, saya enggak lagi enggak ketemu dengan yayasan. Saya berterima kasih keluarga saya sudah pada sadar dalam Islamnya segala macam yang kita segala. Jadi udah begitu dong. Ente lulus, ente lulus. Lah yang Azhar kemana ntar? Yang Azhar itu kemana ntar? Nggak mau balik. Bisa bukan nggak mau, dia nggak menemukan apa itu ikhlas sampai nggak mau ketemu. Maksudnya gimana Ki? Nggak ketemu diuji apa itu ikhlas kan, dia kan misalkan yang sama Heeh. untuk keadilan. Kalau calon yang satu si A itu harus belajar ikhlas walaupun maksudnya agar nggak jadi ngawini Heeh. anaknya karena dia lulus Amerika baru di agama doang, sedangkan lulusan Al Azhar itu paling hebat lah gitu dalam agama, tapi dia juga nggak ketemu apa itu ini ikhlas dalam praktek loh ya, bukan dalam definisi dalam praktek. Nah sementara dalam perjalanannya si anak ini yang dari Amerika ini, yang kuliah di Amerika, Lulus. dia ketemu yang ikhlas. Saya sadar kurang tapi saya bersyukur orang keluarga saya sudah ngerti agama, saya menjadi sholat, sadar saya ikhlas pagi kalau bukan dengar saya nggak apa-apa. Allah. Nah itulah kemudian ente lulus karena dia sudah bersikap mendefinisikan ikhlas dalam sikap. Allah. Dia pasrah kepada Allah, dia berterima kasih, dia banyak hikmah dari peristiwa ini walaupun nggak jadi, tapi dianggap lulus, kamu jadi suami anak saya. Nah sementara ini nggak berani maju. Iya. Untuk ditanya apa itu ikhlas, gimana ikhlas itu apa, sikapnya gimana. Nah, maksudnya pertanyaan tadi, Iya benar. pertanyaan tadi akhlak itu gimana sih, kita ada ujian akhlak itu nggak bisa kita uji dengan pertanyaan. Bagaimana sehari-hari dia pelaksanaannya dalam sopan santunnya, sikapnya, kelakuannya. Mantap, mantap, Masya Allah. Berarti lagi-lagi tentang akhlak semuanya ya. Iya. Agama Islam tentang akhlak. Ini semua hancur dunia ini karena akhlak. Semua hancur. Maka saya bukannya apa-apa, saya setuju dengan istilah revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Iya, karena memang harus diubah akhlak. Itulah yang doa Rasulullah. Utama yang maklima akhlak kadar revolusi mental, cetek. Gampang ya, Gampang. ngambil psikolog selesai. Iya, tapi kalau masalah akhlak ini yang susah. Insya Maaf, Allah. kita juga, saya pribadi mungkin masih jauh. Sebenarnya jadi renungan kita semua. Renungan. Kenapa pendidikan kita mungkin dalam tempat tentang meluluskan anak-anak orang-orang yang berakhlak. Insya Allah akhlak, revolusi akhlak Habib Rizik, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau dijaga deh sama Allah. Terus masih ada Ki, masih banyak ini. Ya Allah, kita singkat aja kali ya. Saya pernah baca sebuah hadis Ki. Ada hadis sabdanya Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian sampai kalian itu bisa mencintai saudara nih sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri. Itu kalau dijelasin gimana Ki? Ini kayaknya kalau kita bisa cinta sama orang lain, kayak kita lagi lapar nih, mau makan, ngelihat orang lapar, aneh aja nggak mau lapar, kasih. Kayaknya kalau itu hadis nih diamalin sama seluruh dunia, nggak usah masuk Islam, kayaknya selesai gitu. Gimana sih gitu? Jadi kalau kita memenuhi masalah ukhuwah, yuhibbul akhi, mencintai saudaranya, ukhuwah, ya, itu bukan gitu aja ya. Bukan lapangan fikih. Bukan lapangan fikih. Bukan khilafiyah. Karena kalimatnya la yu'minu, hadis antum yang baca. Ngeri ya, ngeri. Masalah iman. Ya kan? Bukan masalah khilafiyah fikih.
La yu'minu kalau secara letterlock ya, Iya. kalau nggak diartiin secara tafsirannya, la yu'minu itu nggak beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang dari kalian yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau mukhalafah secara zahirnya berarti dia non muslim. Iya. Iya kan? Ya, Iya. kalau nggak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri, berarti dia non muslim. La yu'minu loh. Iya kan? Cuman ulama menerjemahkan ai imanan kamilan. La yu'minu imanan Kamil. kamilan. Supaya tidak ada pemahaman nanti langsung menjustis dia kafir. Mm-mm. Imannya tidak sempurna gitu. Imannya tidak sempurna kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Jadi dalam ukhuwah itu ada 4 tingkatan. 4 tingkat ukhuwah. Ya, tingkatan yang paling kecil nih ukhuwah nih itu insyirahus sadri, Lapang dada. lapang dada gitu. Jadi kalau kita ngelihat saudara kita pendiam, dia ngoceh terus, ya udah kita insyirahus sadri, jangan kita paksakan dia kayak 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 kita kita. yang pendiam, atau biasa kita ngoceh dia pendiam nggak pernah nanya nggak pernah apa, udah sadri. Ini tadi ukhuwah ya? Ya, Ukhuwah. Yang pertama lapang 4 dada. tingkatan ukhuwah kalau terkait dengan la yuhibbul akhi tadi. Nah, itu paling dah artinya di bawah itu nggak ada tuh. Kalau dia godop, dia menjahati orang atau saudaranya, mencelakan saudaranya, udah tuh. Tidak ada tingkatan sedikit pun ukhuwah. Hmm. Insyirah saudari lapang dada itu udah Paling kecil. paling kecil, paling tingkat paling rendah. Jadi kalau ada teman yang nggak pakai kunut, udah insyirah saudari. Paling rendah ya. Dia pakai kunut tadi. Lu cemak nih, slow segala macam. Atau sebaliknya ada yang pakai kunut kita dolalin, kita bid'ahin, jangan. Namanya bukan ukhuwah itu ya? Bukan. Itu paling kecil itu insyaallah. Masya Nggak ada. Allah. Nggak ada. Apalagi masalah furu'iyah. Iya kan? Ya. Nah, kemudian yang kedua itu seperti menghadapi atau memperlakukan pembantu dalam artian berbaik kepada pembantu. Biasanya kalau kita kepada pembantu kita tuh ngasih sisa makan yang dari sisa yang ada. Iya benar. Ada pakaian sisa kita kasih. Ah. Ada kelebihan apa kita kasih. Artinya kepada saudara kita yang muslim, kalau kita punya pakaian lebih nggak dipakai apa kasih. Kalau kita ada beli makanan ada kelebihan kasih saudara kita. Ah. Itu tingkatan yang kedua, Tingkatan kedua ngasih ngasih seperti kepada pembantu pembantu ya. gitu. Jangan semuanya mau dimakan sama kita, nggak bisa ya, basi nggak dimakan. Kalau sama orang lain baik, sama pembantu nggak baik ya. Pakaiannya banyak berlemari-lemari nggak dipakai, nggak disedekahin ke pembantu Iya. ke saudara kita, jangan. Paling kedua, tingkat kedua. Dua, tiga. Tingkat ketiga baru tuh hadis tadi tuh. Mencintai Ahadukum ya mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. sendiri. Maksudnya apa? Ya kalau kita lagi makan, lagi lapar, kan perlu cari makan. Iya. Habis pasti nyari. Kalau kita lapar ya, haus cari minum. Saudara kita kalau dia tahu dia nggak makan, sama pasangan kita. Ayo carikan makan buat dia, carikan minum buat dia. Kita sakit, cari obat atau berobat. Ya, ketika kita mendengar tetangga kita, saudara kita sakit, coba carikan obat buat dia atau bawakan ke dokter. Nah, itu seperti yuhibbul Nah, iya. seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, itu maksud dalam hadis tadi. Tingkatan ketiga. Itu baru tingkat ketiga. Yang terakhir gimana? Yang keempat adalah al-ithar. Allah lihat. Bukan orang lain saudaranya itu daripada diri sendiri walaupun dia itu membutuhkan. Itu yang terjadi pada sahabat Madinah, sahabat Mekah, Muhajirin pada Ansor yang Allah abadikan wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mendahulukan saudaranya yang lain walaupun dia punya khasasah, punya kedudukan. Dia kasihkan ke orang lain, dia membutuhkan. Nah, itu baru tingkatan yang paling tinggi. Itu tercipta pada zaman
Rasulullah Rasulullah. Muhajir dengan Ansar sampai mereka menyangka kalau kami mati, salah satu dari kami mati, kami yang saudara kami akan berwarisan. Sebelum ada ayat tentang apa ilmu waris turun, itu sampai Muhajir Ansar menyangka kalau kami meninggal duluan ini akan diwariskan kepada saudaranya. Seperti itu soalnya kan. Berarti Masya Allah ya. Berarti kalau ada orang muslim ngatain orang muslim udah bukan saudara berarti gitu Iya, ya. sudah Allahu tidak ada Akbar. lagi. Yang ini sebenarnya dua pertanyaan lagi Ki. Tapi aneh pengen dikit ya Ki. Iya, Sekarang nih aneh hidup di Bogor jadi banyak tahu nih. Kalau kata orang Bogor nih kan lampu jalannya dikit nih Masya Allah. hmm, Di mana-mana gelap. iya, Katanya ada yang ngomong kalau orang-orang di Bogor paling banyak begal ya. Insya Allah. Katanya mudah-mudahan sih enggak, bukan Iya, katanya. Jadi ada orang kalau kita ngelihat di apa namanya? Lihat di karena internet ibu-ibu mau belanja diambil motornya, enggak diambil motornya doang, dibacok kakinya. Nah, satu. Terus ada tukang sayur lagi jalan, dibacok tangannya. hmm, Nah, kejadian-kejadian itu banyak banget kayak akhirnya karena emang kita nggak begitu ngamalin karena kita berdiri di atas Pancasila jadi kita nggak bisa ngamalin apa namanya ajaran agama Islam secara kisos itu seluruhnya. kayak Yo kisos. kisos kayak orang maling ya kan dipotong tangannya maling lagi kakinya semua tuh selesai nggak punya tangan nggak punya kaki dia. Nah akhirnya orang-orang sekarang ada maling dipukulin ya ada maling dipukulin maling ayam meninggal maling kambing meninggal. Hmm. Nah itu bagaimana Kiai ya untuk ngasih tahu bahwasannya walaupun kita nggak pakai hukum Islam secara keseluruhan gitu itu bagaimana biar apa namanya menurunkan angka itu gitu ketahuan begal nih langsung dipukulin darah-darah meninggal jadi banyak banget kayak gitu kan itu kan udah nggak cinta lagi sama saudaranya Tuh. padahal ajaran agama Islam kan ajaran cinta gitu kayak itu gimana untuk menurunkan angka itu kayak walaupun nggak bisa mungkin nggak bisa dihapus karena orang-orang merasa nggak terwakilkan lah hukum cuman di penjara ntar habis itu bayar selesai nggak wakilin nih Iya. gitu kayak gimana kayak itu Itu karena di salah satu kesalahan kita adalah memilih pemimpin yang tidak adil. pemimpin yang tidak adil. Iya. Kalau pemimpinnya adil dengan seadil-adilnya pasti ke bawahnya akan adil. Malah kisos itu adalah Keadilan sesungguhnya bukan artinya itu mah bagian yang terakhir, bukan paling kecil. bagian utama, bukan yang terakhir kita laksanakan. Di Arab Saudi ada kisos itu panjang sidangnya bisa 3 bulan. Kalau Mm-mm. sudah pasti dia itu benar-benar membunuh dengan eh, rukun-rukunnya dengan segala fenomenanya itu memenuhi syarat untuk kisos, baru dikisos. Tapi sidangnya sampai 3 bulan, lama, panjang, ya. Ya. Artinya itu adalah jalan terakhir. Nah, terutama adalah kita bagaimana nih pemimpinnya adil. Seperti di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, dia raja khalifah yang adil gitu. Hmm. Selama pemerintahan dia, ya tidak ada keributan, apalagi kejahatan. Kenapa? Karena sudah adil sehingga rakyat akan sejahtera. Di zaman Umar bin Abdul Aziz sampai bingung pemerintah membagikan zakat. Saking banyaknya. Sekarang mereka sudah mampu semua, merasa sudah mampu. Kami bukan mustahik, kamu zaki. Kenapa? Karena sifat adilnya dari pemimpinnya itu. Gitu. Sampai ada petugas zakat ngedata mustahik gitu. Nggak ada bingungan. Ada salah satu orang Hmm. yang dia teragu ini mustahik bukan. Kenapa? Dia punya kendaraan 3. Onta punya, kuda punya, keledai punya. Wong kaya gitu ya. Kalau kita mah sekarang umpamanya ada Alphard, ada Toyota biasa, Heeh. terus ada yang Mobil cumi. motor lah gitu. Kalau ini motor lah gitu ya, ya minimarket gitu ya Ya. tetap lah.
Tapi katanya dia gorim, punya utang. Kan bingung, punya utang, kendaraannya 3. Mm-mm. Kasih zakat jangan nih, mustahil bukan nih, gitu kan? Kan gorim. Iya. Nah, apa ke awal Aziz? Khalifah, Amir Mu'minin, kita dapetin orang gorim. Tapi yang ketiga, ada rumahnya. Gimana ini? Kasih. Dia mustahil. Oh, benar gorimin. Allah. Standar orang miskin saat itu punya antara 3. Lah sekarang. Nah, sekarang mencet waktu aja kredit. Insya Allah, Insya Allah. Strike semua kalau ikut standar Kalau udah iya ya. dan berarti artinya kesejahteraan tercapai secara otomatis. Kenapa? Karena Pemimpin adil. mereka terayomi semuanya dilakukan dengan adil, ya. Waduh. Itu sampai ada riwayat mengatakan serigala aja nggak berani nyantap Domba. domba. Jadi awan pun akan ikut dengan pemimpin yang ada di situ, Waduh. akan ikut. Dia merasa malu, binatang aja merasa malu untuk menangkap yang mutlak. Tips-tips buat jadi pemimpin yang adil gimana kayak ini? Sedikit ngeri nih. Ya kitanya, kalau pemimpin kitanya harusnya jangan mau dibeli suara. Masya Cari Allah. pemimpin yang adil yang sebenarnya. Setidaknya cuma 3 pilihan. Ini calon-calon pemimpinnya cuma tiga bentuk. Ada pemimpin yang dua-duanya bagus. Hmm. Ada calon pemimpin yang dua-duanya jelek. Ada pemimpin yang satu bagus, yang satu jelek. Kalau ini terakhir nggak sulit. Pilih yang bagus, buang yang jelek. Iya. Kalau yang sama-sama bagus, bagaimana? Cari yang bagusnya lebih banyak kan, dari yang bagusnya sedikit. Kalau dua-duanya jelek atau buruk, cari yang kemadaratannya lebih sedikit daripada. Jadi mau nggak boleh diam, nggak boleh golput. Dan ijtihad kita sendiri dengan pengalaman kita sendiri, harusnya kita boleh memilih dengan 3 kondisi tadi itu, cari yang terbaik. Allah. Berarti Kalau kita independen, nggak bisa dijual beli, insya Allah menang yang akan lahir pemimpin yang adil, dan itu akan mau banyak orang. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kalau saya dikasih tahu atau tahu ada satu doa diijabah oleh Allah, kan saya gunakan untuk minta pemimpin yang adil. Allah. Karena dia efeknya bukan hanya buat dirinya sendiri, seluruh yang dipimpinnya itu akan baik. Udah lewat lagi nih. Ya. Wawancaranya sih lewat ya. Ya, mudah-mudahan ini biar kata nggak ditonton sama pemimpin, ditonton lah sama jin-jin yang ngaruhin pemimpin tuh. Yang terakhir Kiai, yang terakhir semua profesi, kalau dia jadi pemimpin, tadi kita habis ngomong pemimpin, kalau dia nggak punya akhlak yang baik, hancur. Orang jadi apalagi nih, misalkan jadi guru nggak punya akhlak yang baik, banyak sekarang berita-berita guru yang nganuin gurunya atau ini ya, nauzubillah min dzalik. Kalau dia jadi misalkan jadi apalagi nih, nggak punya akhlak yang baik, kayak orang tukang masak, nggak punya akhlak yang baik, pakai barang-barang yang jelek-jelek yang udah hancur-hancur, bikin sakit. Nah, kayaknya semua kehidupan tanpa akhlak yang baik hancur kayak. Tapi gimana caranya? Kan kita kan kalau kita belajar la ilaha illallah miftahul jannah. Gimana caranya buat ngajak orang muslim pertama atau orang kafir yang tadi cover ya, itu bagaimana caranya buat ngajak kalau kita nggak jelasin nanti ada hari pembalasan kayak. Kan hari pembalasan gimana cara jelasinnya kalau kita sebagai umat muslim, ya itu ada di Al-Quran, ada di hadis. Setelah meninggal pasti bakal dibalas. Yang dibunuh dulu gimana mau cara balasnya? Orang dia udah meninggal. Gitu kayak. Nah, gimana cara untuk menjelaskan ada hari kebangkitan dan ada hari pembalasan, biar orang ketika pengen bunuh, oh iya, dia bisa aja bebas dari hukuman negara, hukuman agama. Tapi kan dia nanti kalau menurut pemahaman agama Islam nih, dia nggak bisa bebas dari
apa namanya di akhirat nanti. Nah itu untuk menjelaskannya itu gimana Ki? Dengan tanpa menggunakan, bukan tanpa ya, kalau tanpa mah susah juga. Hmm. Maksudnya menggunakan logika ya, Ya. kayak gitu kayak. Ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala sering menggabungkan dengan perbuatan baik, dengan menghormati orang, memuliakan orang, oleh Allah, oleh Rasulullah dihadiskan dengan pertama kali man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu Hmm. falyukrim dhaifahu falyakrim akhahu dan sebagainya. Karena itu yang bisa untuk bisa pendekatan secara moral adalah orang yang percaya kepada Allah Berakhir. pada hari akhir, ada sana. Nah, persoalannya bagaimana sekarang kita menghadapi iman muslim atau yang kafir tadi, yang mungkin kalau orang kafir sudah percaya pada hari kiamat, Percaya? percaya dia ada pembalasan, maksudnya ada. Percaya. Iya pasti dong, di apa namanya, di Kristen. Tapi percayanya beda mungkin sama kita Iya, kayak. pasti percaya ada kan, sama sama dengan dia percaya Tuhan, Tuhannya beda gitu. Dengan cara dengan kasar yang beda. Ada orang hidup percaya dengan karma, balasan karma, pasti ada, semua perbuatan ada karma. Tapi kan di dunia itu mah Ya, omongannya. bangun dunia kan itu kan memberikan efek, memberikan efek, ya. Ada juga di hari kiamat, di hari akhir itu, mungkin hari namanya lain, bukan hari kiamat kayak kita Heeh. akhir. Nah, bagaimana sebenarnya percaya kepada kiamat itu sesuatu yang bisa dilogikakan dan, dan ilmiah, bukan bisa dilogikakan dan ilmiah. Hmm. Semua yang bercahaya ini lama-lama akan redup. Redup. Kapal listrik, apapun yang bola-bola api atau lama-lama redup. Termasuk matahari, bola api yang voltase tingginya dan sebagainya. Itu dengan usia yang begitu panjang dia sudah bertugas untuk mensinar bumi ini. Lama akan redup. Dan pada saat redup itulah kemudian akan terjadi semua yang di kutub utara, selatan, sampai di tanah juga dingin, karena nggak ada matahari. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah ya gravitasi berubah dan sebagainya berubah, sehingga akan lebih turun itu secara ilmiahnya. Atau juga sekarang manusia menghadapi namanya global warming, Mm-mm. pemanasan global, Pemanasan. ya, di mana global warming ini mempengaruhi semuanya karena adanya polusi udara dan sebagainya, sehingga yang tadinya udara sejuk kayak Panas tiba-tiba. puncak sejuk sekarang panas karena sudah banyak karbon yang terbuang dari kendaraan, dari pabrik dan lain. Nah, pemanasan global ini malah justru nanti di kutub utara, kutub selatan yang ternyata menjadi salju akan menjadi cair. Ketika cair jadi gelombang lautan yang akan menutup pulau-pulau yang ada. Berarti itu tanda hari kiamat. Maksudnya adalah kerusakan secara keseluruhan gitu tadi. Artinya kalau kita nggak bisa ngomong kepada orang-orang saintifis, kalau dengan pendekatan agama dia nggak masuk, bicara dengan cara seperti ini, sehingga apa yang kita cari selama ini dunia Habis. habis. Oke, sekarang ini kami orang Islam diajarkan untuk percaya kepada akhir kiamat. Hmm. Dengan demikian kami hati-hati di sini, nggak berzina, nggak ada balasannya, Hmm. ya kan? Andai kata menurut Anda hari kiamat nggak ada dan betul-betul nggak ada, umpamanya, Hmm. mereka benar pasti ada balasan dan hari kiamat. Andai kata betul-betul nggak ada juga, kami udah aman di dunia. Dengan tidak berzina, kami bebas dari penyakit kelamin. Dengan tidak minum khamar, kami bebas dari paru-paru kami, kesehatan kami. Dengan tidak mencuri, orang semua aman. Kami tidak ada yang disakitin, iya kan? Hmm. Gitu. Andai kata di hari kiamat gak ada, kami sudah aman dia, dan banyak positifnya. Sedangkan Anda yang tidak percaya kepada hari kiamat, banyak negatifnya. Karena Anda merasa bahwa berzina itu nggak ada balasannya. Kalau berzina terjadi penyakit, keluarga rukun, Hmm. ribet, kemudian secara sosial nggak benar. Hmm. Kemudian Anda juga mencuri,
kalau ketahuan boleh korupsi, kalau ketahuan boleh, Hmm. hanya merugikan orang, ya kan? Kemudian minum khamar, bapak rusak badannya, segala Hmm. macam. Andai kata nggak ada hari kiamat nanti, dunia aja udah rusak, dunia aja udah rugi. Apalagi kalau ada hari kiamat, benar-benar ada, itu pasti ada. La raiba fihi kata Allah itu, nggak ada keraguan, ya lebih berangsek lagi dari kiamat. Jadi Apalagi kalau habis untungnya nggak percaya kepada hari kiamat, apa untungnya? untungnya. Apa untungnya nggak percaya pada hari kiamat? Kalau kami ada untungnya, percaya nggak percaya ada untungnya. Apalagi percaya, untung banget. Masya Gitu. Allah. Apalagi habis ngomong kayak gitu tiba-tiba dia dibunuh sama orang ya. Gimana cara? Ya Masya Allah. Closing kayak ini, closing terakhir ya Allah nih biar kata ngumpul-ngumpul gini nih, ngobrol-ngobrol biasa-biasa sambil ketawa-ketawa, mudah-mudahan bawa manfaat Kiai. Ini mudah-mudahan sih jangan yang terakhir Kiai, besok mah jalan lagi nih kita, Masya Allah. Yang closing, buat closing terakhir Kiai, apa namanya, gimana sih tips ya, gimana sih tips biar kita itu bisa, ya kalau kata Habib Rizik sih, revolusi akhlak. Itu tips kan ya mulai pasti dari diri sendiri. Itu yang bikin bisa kita semangat biar kita bisa memperbaiki diri sendiri, terlebih apa namanya orang-orang sekitar kita. Itu gimana Ki ya tipsnya biar kita bisa semangat gitu Ki? Ya, sebenarnya dalam berbagai awalnya sistem pendidikan itu harusnya mengacu pada surat Al-Baqarah atau 51 ayat. Nama asal fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayati wa yuzakkikum Hmm. wa yu'allimukum kitab wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami itu seorang rasul yang membaca kepada kalian Al-Quran, yaitu alim ayat ini. Kemudian yuzakikum, mentazkiyah kalian. Baru wa yu'allimukum kitab wal hikmah, mengajarkan kepada kalian kitab Al-Quran dan hikmah hadis Nabi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan ilmu yang belum pernah tahu sebelumnya kalian. Hmm. Mau komputer, mau tentang uranium, tentang biologi, tentang apa saja. Sebelum itu semua apa? Tazkiyah. Sucikan diri kita. Hatta mau belajar agama pun sucikan dulu. Hmm. Berapa banyak pakar-pakar yang kuliah di fakultas-fakultas agama, Hmm. bukannya tambah benar, tambah Blinger. ya, sehingga ada semacam apa namanya hobi orang kepada urusan agama. Dia bukannya meyakinkan orang, membuat orang ragu. Iya benar. Dia bilang tahu iblis itu ada tauhidnya murni karena dia nggak mau sujud kepada Adam, semuanya sujud kepada Allah. Gimana nggak belir? Allah. Dia belajar agama menafsirkan hadis ayat salah karena itu zakikum, tidak ada proses tazkiyah ketika menuntut ilmu. Akhirnya bukannya membaikkan orang, malah sesat dan menyesatkan orang. Siapa yang ngomong, ulama mana yang ngomong bahwa iblis itu yang murni? Sudah dicap oleh Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sudah dicap oleh Allah. Hanya dengan alasan dia nggak mau sujud. Pada sujud itu mau sujud untuk ibadah, sujud takrim Hmm. pada Adam itu. Hmm. Dari mana Anda bisa menafsirkan itu adalah dia tauhid yang murni, hanya menyembah Tuhan Allah, nggak mau menyembah Adam, nggak mau sujud pada Adam. Kalau bukan dia tidak sia, Hmm. tidak membersihkan hatinya sejak mau belajar itu. Maka ilmu apapun, ilmu uranium, masya Allah, Hmm. uranium itu pesawat kapal selam Rusia Iya. itu bisa di dalam bisa 3 bulan keluar dan naik-naik karena ada energi listrik dari uranium yang bisa menyimpan oksigen. Hmm. Itu ilmu uranium boleh kalau untuk manfaat seperti kalau kita pakai PLTA, Hmm. tenaga air atau uap listrik itu mahal biayanya, lagi batu bara. Uranium itu meringankan biaya. Nah kalau untuk kedamaian kayak gitu nggak apa-apa. Nah
Tapi kalau kita belajar ilmu uranium tadi tidak yuzakikum, akhirnya jadi buat nuklir, buat perlombaan senjata yang menghancurkan manusia. Gitu. Nah, bagi utamanya adalah yuzakikum. Dimulai proses pembelajaran kita pun dengan yuzakikum. Membersihkan jiwa kita. Kemudian apa? Melakukan Al-Quran setiap hari untuk kita. Jadikan tilawah wirid yaumi kita. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu itu selalu datang dengan fi'il mudhari untuk Quran. Gak berhenti ya. Nggak pernah, tidak ada kalimat tala, tidak ada yatlu. Artinya ada istimrar wa tajaddud, kontinuitas dan bahagia terus. Kalau kita baca Quran pasti ada inspirasi baru, apalagi kita mentadabburinya. Dan kita harus curiga ketika kita di hari itu tidak baca Quran, berarti Allah sedang tidak mau bicara. Pertanyaannya, kita senang tidak bicara sama Allah, apa mau dicuekin sama Allah? Lihat pada hari itu, kalau dari pagi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita belum baca Quran, harus curiga. Allah sedang menjawab kita, Allah nggak mau bicara sama kita. Kalau ingin diajak bicara sama Allah, bacalah Quran. Itu sama saja Allah sedang mengajak Allah kita. Kalau Anda doa, Anda bicara sama Allah. Cuman bicaraan masalah kemudian Allah mengabulkan atau tidak, itu kita nggak tahu. Tapi kalau kita baca Quran, itu pasti Allah sedang bicara. Apalagi kalau memikirkan dan di mana-mana. Insyaallah. Padahal kan Quran itu adalah al-wirid harian. Berarti Nggak bisa 1 juz satu hari, setengah juz. Nggak bisa 100 ayat, nggak bisa 50 ayat. Nggak bisa, udahlah, 1 lembar lah baca. Walaupun sebenarnya paling minimal itu 60 ayat. Harusnya. Ya, kalau kata Asal Albana, kalau bisa jangan kurang dari 3 hari khatam, dan jangan lebih dari 1 bulan khatam. Kalau kurang dari 3 hari, khawatirnya nggak tadabbur. Cepat dia sehari udah khatam. Beda dengan ulama yang tahu artinya, maknanya, tafsirnya kayak Muhammad bin Hanbal, 7 hari dia bisa 14 kali khatam ya. Siang sehari, malam sehari, gitu. Kalau kita nggak bisa, makanya kita minimal 3 hari khatam. Itu paling cepat udah tuh. Jangan kurang dari 3 hari. Atau jangan lebih dari 1 bulan. Kalau lebih sebulan itu mahjuran. Kalau tidak masuk ke dalam inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjuran. Dia lalai meninggalkan Al-Quran ini. Berarti ada 2 tips dari antum untuk menjadikan kita semangat. Karena orang yang bertazkiyah bakal diberikan segala sesuatu sama Allah. Dan untuk selalu dekat sama Allah, gunakan media Al-Quran. Makanya benar juga, ane pernah dengar juga ada perkataan wal kullu ni'matun laka minni. Semuanya yang diciptakan Allah adalah sebuah nikmat untuk kamu dari Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan terakhir, Kiai. Amin. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah di kehidupan kita dunia dan akhirat, Kiai. Amin ya rabbal alamin. Begitu aja kayaknya. Mudah-mudahan pesantren TI Tahfidz dan Ekonomi Islam Multazam yang ada di Rumpin, itu bukan di Rumpin, di pojokan Rumpin. Mudah-mudahan terus berkembang, terus diberkahi, dan bakal menjadikan anak-anaknya ini yang membawa para pengurusnya, para kiainya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.